Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktavia, NIM 19230055 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel untuk tugas seminar akuntansi keuangan dengan judul Tes Penurunan dalam Laporan Keuangan Tim Sepak Bola. Untuk pembahasan yang pertama adalah kajian teori. Permainan sepak bola bukan hanya permainan, tetapi juga merupakan dasar ekonomi yang menarik investor. Pendapatan klub sepak bola tumbuh, tetapi pada saat yang sama beberapa klub terkenal menghadapi peningkatan biaya pemain dan hutang yang berkesinambungan. Beberapa klub mengalami kesulitan keuangan, terkadang menyebabkan proses kebangkrutan. Tingginya tingkat investasi dalam aset tak berwujud klub sepak bola membawa kita untuk menganalisis faktor kunci dalam komunikasi keuangan sepak bola profesional. Hak multi tahunan untuk mengeksploitasi kinerja pemain diakui sebagai aset tidak berwujud. Pendaftaran pemain merupakan faktor kunci dalam komunikasi keuangan klub sepak bola profesional. Investasi dalam kontrak pemain oleh perusahaan sepak bola harus dikapitalisasi kinerja pemain diakui sebagai aset tidak berwujud. Pendaftaran pemain merupakan faktor kunci dalam komunikasi keuangan klub sepak bola profesional. Investasi dalam kontrak pemain oleh perusahaan sepak bola harus dikapitalisasi dan diamortisasi. Amir dan Glad memiliki pendapatan yang berbeda dan mereka berpendapat bahwa ada tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait dengan kontrak tersebut. Tidak jelas apakah perlakuan ini konsisten dengan kriteria kapasitas aset. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kasus yang terkait. Pada artikel ini terdapat dua kasus yang akan dibahas. Yang pertama adalah jelaskan penilaian dan penerapan uji penurunan nilai aset tidak berwujud. Dan yang kedua adalah bagaimana dan jenis informasi apa saja yang diungkapkan setiap klub tentang keuangan mereka dan laporan sehubungan dengan nilai pendaftaran pemain. Untuk pembahasan selanjutnya adalah objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di negara Italia, berkisar antara tahun 2010 sampai dengan 2015. Dan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 20 klub sepak bola top dunia. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data pada artikel ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dasar dari penelitian ilmiah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pemrosesan masalah yang kompleks. Untuk memverifikasi apakah informasi tersebut cukup untuk mewakili realitas perusahaan sepak bola. Pertama-tama perlu untuk menunjukkan nilai yang diasumsikan oleh item yang berkaitan dengan hak multi tahunan yang diekspos dalam neraca menjadi bagian dari aset tidak berwujud dari 3 klub sepak bola dalam 6 tahun yang dipertimbangkan. Yang terakhir adalah hasil dari penelitian. Berdasarkan dari artikel yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar klub sepak bola merupakan organisasi bisnis sederhana dan kecil, dan sebagian besar melaporkan kegiatan mereka dengan mudah. FFP telah menunjukkan tidak hanya kelemahan dari model pelaporan keuangan yang ada, tetapi juga beberapa kekurangan dalam pelaporan keuangan mereka. Bukti dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan di klub sepak bola penentu utama klub tertentu memiliki lisensi untuk berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA yang menguntungkan. Meskipun peningkatan transparansi adalah salah satu dari tujuan UEFA, hingga saat ini UEFA belum mengusulkan pengungkapan informasi FFP tingkat klub atau hasil impas FFP. Ini akan sangat membantu karena para pemangku kepentingan dengan peningkatan pendapatan klub sepak bola dan kelemahan yang terus berkelanjutan dalam pengelolaan klub keuangan telah meningkat. Permintaan akan informasi, kontrol, dan akuntabilitas. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.